Baik, saya akan menjelaskan 4 kelebihan pertama dari sistem development life cycle, dan sisanya akan dilanjutkan oleh anggota teman kelompok saya yang lain. Pertama, keteraturan dan struktur. Sistem development life cycle menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola dan mengatur proses pengembangan sistem. Ini membantu tim pengembangan untuk bekerja dengan teratur dan terorganisir. 2. Perencanaan yang lebih baik. SDLC memungkinkan perencanaan yang lebih baik dalam pengembangan sistem. Tahap-tahap yang terdefinisi dengan baik dalam SDLC membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan, sumber daya, dan jadwal yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 3. Kualitas yang lebih baik. SDLC memastikan bahwa sistem dikembangkan dengan memperhatikan kualitas. Tahap-tahap pengujian yang terdapat dalam SDLC membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dan cacat sejak awal sehingga menghasilkan sistem yang lebih handal dan stabil. 4. Pengendalian resiko. SDLC membantu dalam mengelola resiko pengembangan sistem dengan adanya tahap analisis, perencanaan, desain, dan pengujian yang terstruktur. Resiko yang terkait dengan pengembangan sistem dapat diidentifikasi dan dikelola secara efektif. Kelebihan dari metode sistem development life cycle. Efisiensi pengembangan sistem development life cycle membantu dalam meningkatkan efisiensi pengembangan sistem dengan berbagai proses. Mengembangkan menjadi tahap-tahap yang terorganisir, tim pengembangan dapat bekerja secara paralel dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, keputusan pengguna. Dengan menggunakan sistem development life cycle, sistem yang dikembangkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tahap analisis kebutuhan dan desain terdefinisi dengan baik. Memastikan bahwa sistem memenuhi harapan pengguna. Kemudian, kemudahan pemeliharaan. Sistem development life cycle memperhatikan aspek pemeliharaan sistem dengan adanya tahap pemeliharaan yang terencana. Sistem dapat diperbaiki, ditingkatkan, dan diperbarui dengan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, dokumentasi yang baik. Sistem development life cycle mendorong dokumentasi yang baik selama setiap tahun pengembangan. Ini membantu dalam memahami dan mengelola sistem secara efektif serta memfasilitasi pemeliharaan dan pengembangan masa depan. Menggunakan sistem development life cycle dalam pengembangan sistem memberikan manfaat seperti keteraturan dan struktur, perencanaan yang lebih baik, kualitas yang lebih tinggi, pengendalian risiko efisien pengembangan, kepuasan pengguna, kemudian pemeliharaan dan dokumentasi yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kelebihan dari sistem development life cycle. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, pengendalian biaya dan anggaran. Sistem development life cycle dapat membantu mengendalikan biaya dan anggaran proyek dengan memperkirakan dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Dengan adanya tahap perencanaan yang jelas, estimasi biaya dapat dilakukan secara lebih akurat dan manajemen dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien. Di situ juga terdapat rencana risiko. Sistem development life cycle juga memungkinkan pengembangan untuk mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan proyek pengembangan sistem. Dengan melakukan analisis risiko pada tahap awal, langkah-langkah mitigasi dapat direncanakan dan diterapkan untuk mengurangi dampak risiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Baik, yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan. Sistem development life cycle juga mempertimbangkan fase pemeliharaan dan peningkatan sistem setelah implementasi. Dengan memperhitungkan fase ini, pengembang dapat merencanakan pemeliharaan rutin, pembaruan, dan peningkatan fungsionalitas sistem dengan lebih baik, menjaga sistem tetap relevan dan bekerja tinggi dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, kepatuhan dan keamanan. SDLC juga memperhatikan aspek kepatuhan dan keamanan dalam mengembangkan suatu sistem dengan memasukkan evaluasi kepatuhan dan penilaian risiko keamanan pada tahap yang lebih tepat. SDLC juga membantu dalam memastikan bahwa sistem yang digunakan atau dikembangkan memenuhi tahap yang tepat. SDLC membantu dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi standar persyaratan kepatuhan yang berlaku serta menjaga tingkat keamanan yang memadai. Dan yang keempat itu ada
peningkatan kolaborasi tim. SDLC mempromosikan kolaborasi yang baik antara anggota tim dan pengembangan dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam setiap fase, komunikasi dan koordinasi yang efektif diperlukan. Kemungkinan tim untuk bekerja bersama dan mencapai tujuan proyek dan memastikan pemahaman yang jelas antara semua pihak yang terlibat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari kelebihan sistem development life cycle. Kelebihan lainnya dari sistem development life cycle adalah membantu mengurangi kesalahan atau cacat dalam pengembangan sistem dengan melakukan pengujian secara menyeluruh dan tinjauan terstruktur pada setiap tahap, meminimalkan risiko kesalahan yang dapat mempengaruhi fungsionalitas, keandalan, dan keamanan sistem. Kemudian untuk kekurangan dari sistem development life cycle adalah yang pertama, SDLC ini cenderung mengadopsi pendekatan yang terstruktur dan linear, di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum memasuki fase berikutnya. Ini mengurangi fleksibilitas dalam mengakomodasi kebutuhan. Yang kedua yaitu SDLC seringkali tidak cukup responsif dalam perubahan kebutuhan dan permintaan pengguna akhir. Jika ada perubahan yang diperlukan, mungkin memerlukan perubahan besar dalam rencana dan jadwal. Yang ketiga, SDLC seringkali bergantung pada estimasi waktu dan biaya yang ditetapkan pada tahap awal pengembangan, di mana perkiraan tersebut seringkali tidak akurat dan bisa meleset, yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek dan kelebihan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin kekurangan yang ada pada sistem development life cycle, yang diantaranya ada kesulitan dalam memperkirakan waktu dan biaya yang seringkali bergantung pada estimasi waktu dan biaya pada tahapan awal pengembangan. Namun, pengembangan tersebut seringkali tidak akurat, bahkan bisa sampai meleset, yang dapat mengakibatkan keterlambatan proyek atau bahkan melebihi anggaran yang telah ditentukan. Dan selanjutnya adanya kurangnya interaksi dengan pengguna akhir. SDLC tradisional biasanya memiliki keterbatasan dalam hal interaksi dengan pengguna akhir. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan pemahaman antara pengembang dengan pengguna akhir yang dapat berdampak pada kualitas dan kebergunaan produk yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya ada kurangnya fokus pada pengujian dan kualitas, yang beberapa metode SDLC seringkali menunda pengujian sampai tahap akhir. Hal ini bisa mengakibatkan penemuannya masalah atau kegagalan sistem yang signifikan terlambat, yang akan menimbulkan upaya atau biaya tambahan untuk memperbaikinya. Yang terakhir, kesulitan dalam mengatasi risiko, yang cenderung memiliki pendekatan yang lebih berorientasi pada perencanaan dan prediksi, yang dapat mengakibatkan atau kurang pertimbangan risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan. Hal ini dapat mengarah pada kegagalan dalam menghasilkan atau mengelola risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Dari materi yang disampaikan oleh saya dan teman-teman saya tadi, kesimpulannya adalah Sistem Development Life Cycle atau SDLC adalah pendekatan terstruktur yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi. SDLC memiliki beberapa kelebihan, termasuk memberikan struktur dan keselarasan, manajemen risiko yang lebih baik, kontrol kualitas yang ditingkatkan, dan transparansi dalam kolaborasi. Namun, SDLC juga memiliki kekurangan, seperti waktu dan biaya yang lebih tinggi, keterbatasan dalam perubahan, kelebihan dokumentasi, dan rigiditas terhadap lingkungan yang berubah. Pemilihan pendekatan pengembangan sistem, termasuk apakah akan menggunakan SDLC atau metode lainnya, harus dipertimbangkan dengan memperhatikan kebutuhan proyek, sumber daya yang tersedia, kompleksitas, persyaratan, dan tingkat fleksibilitas yang diinginkan. Penting untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan keadaan dan tujuan proyek untuk mencapai pengembangan sistem yang berhasil.